sebagai manusia memang dituntut untuk berkesadaran murni, betul-betul sadar dari apa yang diucapkan itu, betul-betul merasa sadar bahwa apa yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya Tuhan, ampuni dosa-dosa saya. Ya Tuhan, lindungilah saya. Ya Tuhan, berilah kami rezeki. Ya Tuhan, kabulkanlah doa saya. Ini semua suatu permintaan, tetapi tidak sadarnya bahwa permintaan itu adalah suatu perintah. Artinya kan memerintah Tuhan. Tuhan diperintah untuk memberi rezeki. Tuhan diperintah untuk mengabulkan apa yang manusia inginkan, dan sebagainya dan sebagainya. Memang seperti doa, memang seperti berdoa. Nah, berdoa itu yang bagaimana? Sebetulnya nggak ada, doa itu nggak ada. Yang ada itu cuma memasrahkan diri, betul-betul memasrahkan diri kepada Tuhan. Pasrah sepenuhnya, utuh. Sebagai manusia tidak mampu apa-apa, tidak punya daya dan kuasa apa-apa. Semua adalah sudah menjadi kuasa Tuhan. Kita betul-betul merasakan dalam perlindungan Tuhan, betul-betul merasakan pemberian Tuhan. Jadi sudah nggak ada doa. Kalau masih berdoa berarti kita masih belum percaya dengan kebesaran Tuhan. Kita masih belum bisa merasakan perlindungan Tuhan, masih belum bisa merasakan pemberian-pemberian Tuhan, kesehatan, rezeki bentuk harta benda, dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, betul-betul pasrah kita kepada Tuhan. Karena manusia tidak mampu. Secara tidak sadar, ketika manusia bekerja mengumpulkan harta benda begitu banyak, hingga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu tercapai. Rumah bagus, mobil mewah, ya kan? Istri atau suaminya cakep atau cantik. Itu semua kan karena pemberian Tuhan. Tetapi sadar atau tidak bahwa yang membantu untuk mendapatkan harta sekaya itu, harta sebanyak itu adalah ada sisi lain. Karena Tuhan tidak ada pengaruhnya, Tuhan tidak ada pengaruhnya dengan apa yang dilakukan manusia. Kalau manusia sadar bahwa ketika bekerja itu bersama Tuhan, menyatu manunggal dengan Tuhan, hasilnya juga barokah, hasilnya juga bermanfaat. Ketika suatu saat manusia itu dilanda kesakitan, sakit misalnya, dalam rangka ini sakit, diabetes, ada sakit kencing manis, stroke, kolesterol tinggi, asam urat, asam lambung, ya, penyakit penyempitan pembuluh darah, penyempitan saraf otak, dan sebagainya, banyak macam penyakit. Baru manusia itu sadar, baru mohon ampun, baru minta pertolongan. Harta yang segitu banyak habis untuk berobat dan tidak sadar. Manusia ketika mempunyai harta banyak lebih cenderung untuk menuruti kebutuhan ragawi, karena raga ini tidak mau yang tidak enak, maunya yang mewah, pakaian bagus, makanan enak, penampilan mentereng. Itu kebutuhan ragawi. Tetapi rohnya juga ini butuh. Secara tidak sadar kita meninggalkan roh yang membantu kita setiap hari. Itu manusia tidak sadar di situ.
Nah, ketika sudah dilanda sakit, ini ruh memberi pembersihan. Artinya Tuhan mensucikan ruhnya, mensucikan manusianya, membersihkan bahan-bahan manusianya yang masih menempel di jiwa manusia itu sendiri. Ketika sudah benar-benar sakit parah, isinya hanya pasrah. Tolonglah saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah, ketika masih sehat, Tuhan dikemanakan? Ingat Tuhan, minta ampun pada Tuhan, kok baru ketika dirinya itu merasa sakit parah. Kita mengakunya bertuhan. Tuhan itu di mana? Masih dibatasi. Tuhan ada di sini, Tuhan ada di sana. Kenapa kok tidak Tuhan bersama kita? Padahal sudah jelas, sudah nyata, kita bisa apa saja itu karena Tuhan. Yang menggerakkan diri kita itu Tuhan, lewat tatasannya. Tuhan itu kan maha hidup, dan kita yang menggerakkan ini adalah tatasan Tuhan, yaitu hidup itu sendiri, roh suci itu sendiri. Dalam melakukan apapun, kita dituntut untuk berkesadaran. Ketika kita benar-benar sakit, Tuhan itu membersihkan virus-virus yang ada pada diri kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di batin angan-angan kita. Ini dibersihkan semua oleh Tuhan. Tinggal manusianya bisa merasakan apa tidak saat-saat pembersihan itu. Tuhan tidak pernah menyiksa, Tuhan tidak pernah mengazab, Tuhan tidak murka, Tuhan tidak marah. Tuhan kasih kok kepada manusia. Tuhan itu maha kasih, maha pengasih dan penyayang kepada setiap ciptaannya. Kepada setiap yang ada di dunia ini penuh kasih dari Tuhan. Kenapa manusia tidak sadar hal seperti itu? Ketika sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitas setiap hari, Tuhan ditinggalkan, fokus ke aktivitasnya, ke bisnisnya, ke proyek-proyek besarnya, ke dakwahnya. Tetapi kalau ketika itu yang membantu, yaitu ada hal-hal lain, kalau saya sebutkan ada yang berkata kodam, ada yang mengatakan jin, setan, ada yang mengatakan roh, gentayangan dan lain sebagainya. Itu suatu kebenaran. Bagi saya itu suatu kebenaran. Karena apa? Ketika kita bekerja, kita lepas dari pantauan Tuhan, lepas dari perlindungan Tuhan, dan manusianya tidak merasakan kelepasannya itu. Ibaratnya kita kan diberi kebebasan oleh Tuhan. Manusia, kamu mau berbuat apa saja itu terserah, itu hakmu, itu hak manusia. Dan Tuhan itu tidak ada urusan dengan apa yang diperbuat manusia di dunia. Tetapi paling tidak dengan cara, dengan jalur yang ditempuhnya, jalur yang dilewati, misalnya lewat agama, lewat spiritual yang lain, atau lewat apa saja, itu kesadaran. Jadi benar-benar kalau lewat agama misalnya bisa ketemu Tuhan, sudah nggak ada hal-hal lain. Artinya lewat agama ini bisa mencapai kesuksesan manunggal dengan Tuhan, ya ditekuni agamanya, tidak terpengaruh dengan keadaan yang di luar. Tapi pada kenyataannya, kalau lewat agama ini sudah benar, masih saja menyalahkan yang lain, masih saja memvonis yang lain. Suatu kasihan. Suatu perbuatan yang tidak tahu arah dan tujuan yang pasti. Jadi intinya itu, kalau saya bilang kasihan
Sangat kasihan sekali. Karena yang diinginkan Tuhan nggak seperti itu. Tuhan itu nggak punya keinginan, nggak punya maksud. Dia tapi Tuhan itu punya tujuan, dan tujuannya itu pasti. Tuhan tidak ingin disembah. Yang menciptakan Tuhan itu juga manusia itu sendiri kok. Yang menciptakan Tuhan itu manusia sendiri. Tuhan dengan sabdanya terjadilah alam semesta plus isinya. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada langit, ada bumi dan isinya, tanaman, hewan, manusia, itu semua kan dengan sabdanya. Tetapi manusia dengan kesadaran murni mencari tahu siapa yang menciptakan saya, siapa yang membentuk saya, siapa yang menempa saya. Itulah akhirnya manusia mengatakan Tuhan dengan sebutan sesuai dengan apa yang didapatkan. Misalnya kalau jalur agama ada yang menyebut Tuhan Yesus, Tuhan Allah, kemudian dewa dan lain sebagainya, Sang Hyang dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah Tuhan disebut apa saja, itu nggak soal. Yang penting ketika kamu sudah bersamaku, sudah nggak ada yang namanya itu perpecahan atau pertikaian. Karena Tuhan tidak mengenal sakit hati. Tuhan itu tidak mengenal sakit hati, tidak mengenal syirik. Tuhan itu tidak mengenal amarah. Tuhan itu tidak mengenal saling membunuh. Tuhan tidak mengenal untuk saling membedakan. Tuhan tidak mengenal seperti itu, nggak mengenal, nggak ngerti. Tuhan itu nggak ngertinya di situ. Yang dikenal Tuhan, yang dimengerti Tuhan hanya cinta kasih. Cinta kasih kepada setiap makhluk dan ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Cuma itu saja. Pohon itu juga ada ruhnya. Ketika kita seenaknya saja menebang pohon, ya kan? Salah apa pohon itu ditebang? Pak, ini bisa mengganggu. Nanti kalau ada angin besar bisa roboh, menimpa orang lewat, menimpa jaringan listrik, nanti akan menimpa rumah. Loh, apakah itu salah? Salahkah? Dan yang merobohkan itu siapa? Angin. Nah, angin itu siapa? Angin kan anasir-anasir dari Tuhan itu sendiri. Misalnya kalau ada bencana, apakah Tuhan itu murka? Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Boleh kalau kita ini merapikan pohon yang ada di pinggir jalan atau di depan rumah kita rapikan itu boleh. Tapi paling tidak kita izin yang punya gitu loh. Nah yang punya ini Tuhan itu sendiri, hidup itu sendiri yang punya. Yang membesarkan juga hidup, yang membuat pohon itu rindang juga hidup. Ini kan otomatis. Lah bagaimana caranya? Ya itu tadi, izin ya Tuhan, saya minta maaf. Ini dalam bahasa kasar saja saya sampaikan. Saya minta maaf, saya ingin menebang pohon ini supaya nanti kalau ada angin besar tidak menimpa, kalau roboh tidak menimpa rumah saya atau tidak menimpa pemakai jalan, tidak menimpa aliran listrik. Nah izinnya gimana? Sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan apa yang dianutnya. Kalau lewat jalur agama ya sesuai doanya itu tadi, tapi tidak memerintah. Dalam doa itu diawali dengan mohon maaf, mohon ampun, minta maaf sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya sebagai manusia tidak punya daya dan kuasa apa-apa. Saat ini saya mau menebang pohon, saya mau merampingkan atau merapikan ranting-rantingnya biar tidak
mengganggu pengguna jalan, biar tidak merobohi rumah saya, kan seperti itu. Nah itu tidak perlu terucap, karena itu di dalam, karena Tuhan itu di dalam, Tuhan itu tidak di luar. Dalam hati kita berkata seperti itu. Dan yang pasti semua itu nanti ada berkahnya, ada hikmahnya. Sesuatu yang ada di dunia ini yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Jadi keasal-asalan, tidak asal tebang, tidak asal potong, menangis ruhnya, sakit, bayangkan saja, kalau segitu besar digergaji. Makanya sering ada kejadian aneh, ya. Misalnya ketika pohon ditebang, keluar air atau keluar semacam darah, bahkan tidak bisa ditebang, kebal. Karena apa ya? Karena nggak izin sama pemiliknya, asal potong aja. Nah di situ kita diingatkan, artinya Tuhan itu hidup itu bergerak terus, tetasan Tuhan, hidup itu bergerak terus. Nah kalau kita bisa menangkap pergerakan hidup itu sendiri, semuanya nanti akan selamat. Gitu. Nah pergerakan Tuhan itu, pergerakan hidup itu sendiri, ini mencakup segalanya, dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kalau kita sebagai manusia biasa terlihat, nampak dengan nyata. Lah yang nggak punya wadah, yang nggak punya tempat, misalnya roh-roh zaman-zaman dahulu yang usianya sudah ratusan tahun bahkan jutaan tahun, nggak punya tempat, mau kembali ke asalnya tidak tahu jalan karena tersesat, akhirnya menempati hutan, batu, menempati pohon. Nah kita sebagai manusia harus peka di situ, harus peka di situ. Kita mengakui sebagai manusia yang lemah, itu aja. Nggak mampu berbuat apa-apa, hanya Tuhan. Kita sebagai anak dari Tuhan, kita nurut. Seperti halnya kita punya anak misalnya, anak ini sekolah, butuh biaya sekolah, butuh peralatan untuk sekolah misalnya. Kita kan tahu, ketika berangkat dikasih uang saku untuk kebutuhan nanti, misalnya beli makanan, biar nggak lapar. Bukunya, pensilnya, tasnya, yang tahu kebutuhannya, nggak perlu bicara, anak kan orang tua sudah tahu. Nah Tuhan itu diam, tidak terus memberi begitu saja, tidak seperti manusia. Kalau manusia melihat anaknya bukunya waktunya ganti atau seragamnya waktunya ganti, sudah mikir bagaimana caranya. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan diam. Kebutuhan manusia itu Tuhan tahu, tetapi keperluan manusia Tuhan yang tahu. Manusia yang tahu. Keperluan manusia yang tahu. Kebutuhan manusia Tuhan yang tahu. Di situ. Kalau kita mau mendekatkan diri, artinya kita merasakan kita ini bersama Tuhan. Bilang, ya Tuhan, saya ingin ini, saya ingin itu, saya butuh ini, saya butuh itu. Nah, biar nggak muncul kesombongan kita sebagai manusia. Kan kita sudah pasrah, Pak. Iya, pasrahnya itu yang di mana? Yang bagaimana pasrah kita? Kita memasrahkan diri kan, tetapi pikiran kita masih belum bisa pasrah. Tuhan mau tahu. Setiap kebutuhan manusia Tuhan itu tahu. Diam aja lah. Diam. Lalu tiba-tiba misalnya kita butuh uang, terus uang itu akan datang sendiri, jatuh dari langit. Ya nggak begitu juga. Loh Pak, ini ada orang banyak yang memberi uang, itu sudah dari lakunya, penebusan itu hasil dari lakunya, laku spiritualnya. Misalnya kayak guru, ya kan? Kayak guru. Dari pendidikannya dia kan membutuhkan biaya yang banyak.
waktu yang banyak. Nah, setelah dia menjadi guru, dia mengajar di sekolahan, masih ada lagi orang tua murid minta untuk les di luar gaji kan. Ada lagi nanti yang menawari pekerjaan lagi, misalnya mengajar di sana, di swasta misalnya. Tinggal kita sebagai manusianya, bagaimana kita bisa mengatur waktunya. Sebenarnya kita bersama Tuhan, tidak mentang-mentang kita ini anak Tuhan seenaknya saja, nggak mau bekerja misalnya, duduk. Apa yang kita harapkan? Bertapa dulu. Bertapa artinya bertapa itu ya kita benar-benar merasakan, diam sampai bertahun-tahun, lalu hasilnya bisa dirasakan. Dari bertapa itu bisa sakti, misalnya contohnya seperti itu. Ada orang minta tolong, kita bantu. Ada orang minta tolong, kita bantu. Semua itu butuh kesempurnaan, butuh kesempurnaan betul. Karena kita sebagai manusia ini masih banyak salah, masih banyak luput, masih banyak dosa. Mulai lahir sampai seusia kita nggak tahu antara dosa dan kebaikan itu yang banyak yang mana, kita nggak tahu kita. Yang tahu ya Tuhan itu sendiri. Gitu. Makanya kalau kita punya pakaian 3 hari ganti, 2 hari ganti, 1 hari ganti, cepat kita cuci biar bersih terus. Sepertinya kita sebagai manusia terus minta ampun. Kalau menurut agama Islam misalnya, istighfar yang banyak, istighfar terus istighfar, minta ampun, cuma itu saja. Kalau minta ampun itu kan artinya minta manunggal, minta menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, Tuhan tahu salah kita, Tuhan itu tahu dosa kita nggak tahu dosa kita, tapi yang tahu itu Tuhan. Nanti akan dikikis, ini otomatis akan dibersihkan oleh Tuhan dengan perjalanan laku kita, dengan perjalanan kita. Yang awalnya kita ini pemarah misalnya, suka emosi, kalau kita benar-benar ini manunggal, merasakan kemanunggalan itu, lambat laun seiring proses waktu, perjalanan waktu, akan nampak kesabarannya. Cukup sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam damai, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.